Bagaimana kabar guru hari ini? Konsepnya dimatangkan dulu ya sebelum disampaikan ke publik. Guru honorer dimasukkan pada kategori masyarakat miskin, ini kan satu potret yang sangat ironis di Indonesia. Kalau policy itu belum matang, jangan dulu disampaikan, gitu loh. Pada saat COVID ini berlangsung, maka yang paling utama itu kita semua adalah bahwa pembelajaran harus terus berlangsung apapun alasannya. Saya Jaturatna kembali hadir di Mari Bicara. Sahabat, dalam menjalankan profesinya, guru dihadapkan pada banyak tantangan dan tidak hanya berfokus pada memberikan pendidikan yang berkelanjutan, tetapi juga harus berkualitas. Di tengah masih banyak PR, bicara tentang pembangunan guru di tanah air, pandemi COVID-19 menuntut guru hari ini bisa berinovasi, kreatif dalam menjalankan tugasnya, menghidupkan pendidikan di tempat mereka mengabdikan diri. Mampukah guru di tanah air menjadi guru-guru hebat, menjalankan profesinya dengan baik? Apa pula yang menjadi PR bagi pemerintah dalam pembangunan guru di Indonesia? Melalui sambungan Zoom, saya sudah bersama dengan Ketua Umum, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PB-PGRI, Unifa Rosidi. Apa kabar, Prof. Unifa? Baik, Mas Ajat. Kang Ajat ya enaknya. Boleh, Kang Ajat. Biasanya seperti itu. Jadi, ya. Kang Ajat tuh ingatnya sama pemain Persib zaman tahun 81-an itu. Wih, penggemar sepak bola Bandung juga nih ya. Waktu zaman kuliah dulu kan, tinggal di Bandung. Baik, Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat. Betul. Baik, Bu Uni, kita ingin berbicara banyak tentang guru dan juga tentang pembangunan guru di tanah air. Oke. Kalau Prof. Uni, saya yakin belakangan sibuk sekali agendanya. Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang banyak di Mari Bicara. Tapi saya yang pertama ingin tanyakan adalah bagaimana kabar guru hari ini? Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimanakah kabar guru saat ini? Terutama di era pandemi ya. Betul. Kami selalu memberi semangat kepada semua guru bahwa kita apapun kondisinya baik dan selalu semangat. Dan di belakang saya ini ada virtual background. Kami menyambut hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional dari PGRI untuk Indonesia. Kita menolak menyerah pada COVID-19. Artinya hari ini kabarnya guru, walaupun up and down situasinya, tapi kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Semangat terus ya. Semangat terus. Tapi yang menarik di belakangnya ada kreativitas. Nah ini apakah ini ajakan atau tuntutan bicara tentang kreativitas guru di pandemi COVID-19? Oke. Sebenarnya ini kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Ya, sebenarnya kreativitas itu harus ada dan menjadi bagian dari tugas guru. Dan dedikasi, dua hal ya. Kreativitas menunjukkan usaha belajar yang tak pernah berhenti, ya, mencari cara-cara baru, ya. Cara baru itu tidak harus dengan teknologi yang canggih loh, Kang Ajat. Ya. Tapi bisa juga kita mengempower, melakukan situasi yang kontekstual dan dedikasi. Dedikasi itu adalah jiwa utama guru, mengabdi, mencintai, mengasihi. Jadi dua kata itu harus menjadi value bagi guru. Sudahkah guru melakukan kreativitasnya di tengah pandemi COVID-19? Mungkin kita mengakui di awal pandemi semuanya gagap, tapi sekarang sudah menuju ke 9 bulan. Apakah potret pengajaran sudah jauh lebih baik, Bu Uni? Sebenarnya potret pengajaran kita itu ada bergantung beberapa hal, ya kan. Salah satunya adalah kesiapan guru, tapi yang paling penting juga adalah policy
secara umum bagaimana pembelajaran di era pandemi ini. Tetapi saya melihat survei bahwa guru yang tadinya betul-betul tidak pernah terpikirkan bahwa model metode pembelajaran akan berubah, seiring dengan tuntutan kondisi pandemi ini, makin banyak yang belajar tentang bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik di era COVID dengan teknologi maupun yang campuran antara teknologi dan guru kunjung dan lain sebagainya. Jadi apakah membaik? Menurut saya iya. Apakah indikatornya? Banyak indikatornya. Indikator kasat mata ataupun geliat yang luar biasa dari para guru. Kami contoh sederhananya, survei dari rumah belajar kementerian itu menunjukkan bahwa guru yang tadinya tidak tahu sama sekali tiba-tiba beramai-ramai untuk belajar. Kedua, kami melakukan awal-awal waktu Hardiknas, itu 3 minggu kami membuat webinar series pertama kali, itu sekitar hampir 500.000 guru bersama-sama. Dan kemarin kami juga baru bersama Microsoft kami melakukan wisuda virtual 100.000 guru. Angka-angka kuantitatif itu setidaknya menunjukkan antusiasme guru untuk belajar, gitu ya. Belum dari berbagai pihak lain tentunya. Itu buat saya sebuah indikator bahwa guru ingin berubah dan ingin memberikan yang terbaik. Iya, Prof. Tapi tadi menarik ya, kita kan selama ini bicara tentang PJJ dengan pendekatan teknologi, tapi jangan juga dilupakan karena dalam prakteknya ada juga yang tidak menggunakan teknologi. Apakah perhatian bagi guru yang tidak menggunakan teknologi karena infrastruktur, karena juga bisa jadi memang selama ini belum siap mereka melakukan itu, ada perhatiannya atau sama sekali tidak? Iya, iya. Rekomendasi kami kepada pemerintah itu selalu kami mengingatkan bahwa Indonesia itu beragam. Ada sekian persen, ya, ada sekian persen, kalau nggak salah hampir 20% gitu, sekolah-sekolah yang belum terjangkau listrik loh ya, apalagi internet gitu. Karena itu bagi kami, kalau kita bicara PJJ, karena kita berpikir belajar dari rumah adalah untuk menyelamatkan anak, guru, orang tua gitu kan ya, maka tidak selalu kaitannya dengan teknologi PJJ gitu. Bisa blended, bisa guru kunjung, bisa yang paling penting saya selalu mengatakan pemerintah tolong sediakan bahan ajar sederhana sampai ke tempat sekolah, bahan ajar itu modul-modul itu menjadi pegangan ya, pegangan ketika semacam kurikulum darurat gitu kan, untuk melakukan pembelajaran pada saat COVID. Intinya apa sih sebenarnya? Pada saat COVID ini berlangsung, maka yang paling utama itu kita semua adalah bahwa pembelajaran harus terus berlangsung apapun alasannya. Maka guru-guru itu banyak yang guru kunjung, banyak yang menggunakan seadanya, banyak yang duduk di bawah pohon gitu. Yang penting pembelajaran berlangsung, guru dan siswa tidak stres. Itu sih sebenarnya yang paling utama situasi saat ini. Baik, rekomendasi dari PGRI apakah dilaksanakan? Ya, belum sepenuhnya, masih banyak catatan. Baik. Masih banyak catatan. Kalau berbicara tentang keberpihakan, kita tahu pemerintah ini kan sudah menyederhanakan kurikulum, kemudian juga ada bantuan kuota pulsa. Apakah itu menurut Anda baik menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan? Soal penyederhanaan kurikulum, dari awal PGRI itu sudah meminta agar kurikulum disederhanakan. Nah, masalahnya pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu tidak langsung menyederhanakan kurikulum. Ini persoalan loh ya, karena mereka menawarkan boleh kurikulum normal, boleh yang disederhanakan dengan 30% kontennya berkurang, dan boleh mandiri. Ini yang menyebabkan kebingungan di daerah, karena ketika ada PP seperti ada Permendikbud seperti itu, maka harusnya ditindaklanjuti apa yang disebut dengan menyederhanakan kurikulum. Misalnya
bahasanya itu bahasa yang mudah bisa diterima. Ada petunjuk praktis nih. Ini ada 30% berkurang dari kompetensi esensial. Apa bedanya kompetensi inti dan kompetensi esensial? Misalnya, jadi sebenarnya kita buatkan ini loh kurikulum yang 30%. Ya, jadi berkurang. Operasionalnya seperti ini. Karena di bawah kalau tidak ada petunjuk yang seperti itu, maka kembali karena apa? Karena memang harus ada regulasi yang menjelaskan persis bahwa itu kurikulumnya yang disederhanakan yang dipakai adalah ini. Gitu. Nah, kami selalu mengatakan begini. Sebenarnya persoalan pendidikan di Indonesia itu bukan persoalan di level praktisnya, gurunya, gitu, tapi di level kebijakan. Karena itu saya selalu ingatkan bahwa kebijakan yang harus ditetapkan itu harus conceptually sound, gitu. Harus baik secara konsep, harus secara empiris itu berbasis data, dan secara objektif bisa diukur. Ini termasuk kurikulum yang disederhanakan. Karena kalau dengan itu demikian, maka di bawah akan bergerak, ya akan bergerak sesuai dengan standar minimum pada saat pandemi ini. Ini yang belum terjadi, gitu. Baik, tapi kalau berbicara tentang kebijakan yang diambil, menurut Anda, apakah banyak kebijakan yang tadi tidak didasarkan pada konsep, kemudian juga tidak melihat kondisi di lapangan? Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, bahwa PGRI berminta bahwa tolong POP itu tidak sesuai dengan krisis, maka harus ada kebijakan-kebijakan lain yang membantu guru. Itu menurut saya harus dihargai. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah, gitu kan. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita itu menyatakan sebagai suatu kebijakan publik harus matang dulu di konsep, ya, dan bisa diukur dan berbasiskan data. Nah, itu yang terasa belum, sehingga di lapangan itu ya kembali business as usual gitu. Karena mereka takut, ya, misalnya ya kurikulum jadi ada 3, kenapa sih nggak bilang inilah 1 yang digunakan kurikulum sederhana? Tapi apakah ada upaya-upaya? Ada, dan itu harus diapresiasi. Dan yang terakhir kemarin, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Mendikbud, kepada Menag, dan menteri-menteri lain yang related soal pemberian bantuan tambahan penghasilan. Disebutnya upah, saya rasanya agak risih, jadi saya menggantinya tambahan penghasilan kepada para guru, honorer, dosen, tenaga administrasi. Itu yang disebut sangat membantu. Tapi nanti kita berharap ada satu desain lagi yang memperjelas kondisi seperti ini. Baik, sebelum ke BSU, karena itu juga salah satu pertanyaan saya, tapi kalau bicara tentang kebijakan, menurut Anda kuota belajar apakah menjawab permasalahan di lapangan atau ngabis-ngabisin anggaran? Kuota belajar itu sebenarnya begini, saya sudah pertama kali mengatakan, udahlah bantu apa yang bisa membuat mereka bisa belajar. Tapi kan tidak semua orang harus terbantu dengan kuota, gitu. Mungkin ada cara-cara lain, karena sekarang juga daya serapnya belum sepenuhnya, itu kan ya. Dan yang dikhawatirkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Tapi apapun itu sebuah upaya sih sebenarnya untuk membantu bahwa siswa, guru, dosen gitu kan bisa terbantu dengan pulsa itu. Tapi bagaimana dengan yang tidak pakai pulsa gitu? Bantuan apa kan? Jangan sampai gini. Yang harus diperhitungkan di dalam sebuah kebijakan itu jangan ada segregasi, karena yang satu itu terakses segala rupanya, yang lainnya tidak. Nah, kebijakan ini yang harus dipikirkan, tapi apapun upaya itu harus dihargai. Baik, dan sekarang bicara tentang BSU, Anda sudah beberapa kali menyampaikan apresiasi, tapi banyak juga orang yang menilai
harusnya kalau ingin memberikan hadiah di ulang tahun guru, begitu, adalah menjawab permasalahan inti. Karena kalau bicara tentang BSU, rasanya kan bantuan untuk kategori, maaf ya, masyarakat miskin, dan itu artinya guru honorer dimasukkan pada kategori masyarakat miskin. Ini kan satu potret yang sangat ironis di Indonesia. Bu, ini bagaimana? Memang betul posisinya seperti itu. Situasi yang memprihatinkan. Jadi ini sekaligus membuka mata bahwa memang guru kita itu kurang. Guru kita tuh betul-betul kurang. 46% tuh ASN. Selebihnya itu adalah honorer. Itu hampir sulit diakui sebelumnya. Nah, tanpa gerak dari mereka, komitmen, dedikasi, itu hampir lumpuh lah proses pembelajaran. Karena ada sekolah yang cuma satu guru gitu ya kan. Nah, terus ada mereka. Mereka itu dibayar tidak layak dengan bos 300 dan sebagainya. Di satu sisi itu sebuah yang ironik, itu memang betul. Di satu sisi kok profesi sepertinya bantuannya pun disebutnya upah gitu, nggak menunjukkan profession gitu, profesi gitu. Makanya saya nggak pernah menggunakan kata itu. Saya lebih senang menggunakannya bantuan penghasilan. Satu sisi itu memang sangat dinanti. Di sisi lain itu menyedihkan gitu ya, situasinya memprihatinkan. Tapi sekali lagi saya ingin memberi apresiasi karena memang ini dinanti di era pandemi. Ini kan seperti shortcut gitu. Di masa pandemik. Setelah masa pandemik berlalu, mungkin akan berakhir bantuan ini. Lalu mereka kembali lagi gitu kan. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa karena ini sifatnya darurat, maka sebaiknya kita memang mempunyai tahapan, mempunyai planning, mempunyai desain gitu kan. Sebenarnya kekurangan guru itu bisa diambil dari mereka yang memenuhi syarat. Kan yang penting kan memenuhi syarat di dalam hal akademik, di dalam hal pengabdian, di dalam hal komitmen, itu kan bisa ditelusuri. Lalu mereka diberi kesempatan untuk menjadi ASN baik reguler maupun maupun P3K. Inilah cara negara menghormati dan menghargai dedikasi para honorer. Jadi kita nggak boleh kemudian mengatakan honorer itu mutunya rendah. Enggak, mereka itu adalah orang-orang yang sangat dedicated. Mereka itu adalah orang-orang yang kecintaannya luar biasa. Satu hal, kehadiran mereka hampir tidak diperhitungkan dan juga tapi dihitung di dalam hal jumlah. Jadi kami berharap bahwa pandemik itu momentum untuk memberi penghargaan kepada honorer, terutama yang sudah prioritasnya yang sudah 35 tahun ke atas. Baik, ya, jadi lebih dari 50% guru di tanah air adalah honorer. Dan apakah dengan 2 juta penerima BSU itu, apakah dipastikan semua guru honorer itu terangkum di dalam data 2 juta itu, Bu Uni? Kalau hitung-hitungan ya ini, tahun 2018 Kementerian Pendidikan mengatakan kekurangan guru honorer, kekurangan guru itu 1 juta, ya kan? Iya. Nah sekarang dihitung dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama kan juga banyaknya yang honorer gitu kan. Kemudian ditambah dosen, ditambah tenaga administrasi. Ya memang hanya yang tahu berapa jumlah persisnya guru itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa sih, karena datanya. Tapi setidaknya ini belum yang swasta. Setidaknya ini membawa gerbong yang besar, dan yang paling penting juga adalah memberikannya pada prinsip keadilan dan transparan agar mereka yang berhak memang menerima hal ini. Baik, untuk 1 juta P3K, apakah itu satu jawaban dari tuntutan PGRI selama ini? Tadi pagi itu di diskusi World Bank saya mengingatkan, jujur ya, saya senang, tapi itu bersayap. Mengapa bersayap? Ya,
eh, ini yang salah satu yang ingin saya kritisi di dalam Kementerian Pendidikan. Kalau policy itu belum matang, jangan dulu disampaikan, gitu loh. Apa iya mau direkrut? Kalau kami, wah bangga, bahagia. Emang mereka menunggu. Tapi kan, iya pemerintah itu kan punya target, punya sasaran, berapa setahunnya, apanya. Jadi jangan sampai memberikan PHP gitu kepada teman-teman. Wah, saya akan diangkat 1 juta. Sementara yang 2 tahun yang lalu sudah lulus saja, alhamdulillah Bapak Presiden sudah menaikkan PP nomor 98, tapi mereka SK-nya aja belum diterima. Jadi saya bilang, please deh, kalau kita itu belum matang betul, sebaiknya digodok. Karena ini ada aturan birokrasi, rekrutmen guru itu juga beragam aturan, ada aturan dari Pemda, ada undang-undang ASN, ada undang-undang nomor 12 PT, ada undang-undang Sisdiknas, yang satu sama lain kadang-kadang bertabrakan dan tidak sejalan. Saya ingin sampaikan apresiasi sekaligus rasa was-was. Apa iya 1 juta itu? Sementara gurunya datanya ke PGRI itu Bu, udah 1 juta, mana dong, kapan dong, gitu loh. Jadi itulah Mas catatan kami. Baik, tapi itu disampaikan langsung oleh Mas Menteri Nadiem Makarim tentang pengangkatan 1 juta. Iya, disampaikan tadi di Bank Dunia waktu dalam diskusi, sekaligus jawaban saya sampaikan langsung gitu. Jadi itulah yang saya sebut bahwa policy itu harus conceptually sound gitu. Harus konsepnya matang dan jelas. Harus berbasis data ya, empirically evidence based. Kemudian secara objektif dapat measurable, dapat diukur. Nah, ketiga hal ini itu harus dibahas matang dengan lintas kementerian dan juga DPR RI Komisi 10 berapa sebelum kemudian kita menyatakan bahwa kita akan merekrut 1 juta gitu. Untuk kami, untuk PGRI itu tentu saja sangat menyenangkan, tapi saya tahu itu tidak mudah, karena itu kami meminta bahas matangkan dulu sebelum orang kemudian merasa jangan-jangan ini janjinya janji tepat nggak sih gitu loh. Baik, atau memang jangan-jangan kementerian dan dalam kepemimpinan yang sekarang terlalu banyak hal yang diungkapkan terlebih dahulu tetapi belum matang baik secara internal atau juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan dengan elemen terkait begitu. Itu sebenarnya terima kasih itu kesimpulannya dari Kang Ajat, karena kayak tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum gitu kan, sudah disampaikan lebih dahulu gitu. Padahal ini mau mengukur satuan pendidikan, apa dong mengukur untuk anak-anak kita gitu. Tergesa-gesa mau disampaikan, padahal kita belum siap baik konsep maupun itu. Itulah yang selalu kami ingatkan, konsepnya dimatangkan dulu ya sebelum disampaikan ke publik, karena kalau sudah sampai ke publik akan menimbulkan reaksi. Jadi kami sebagai mitra yang selalu ingin memberikan pandangan positif itu ya kami seperti itu, kami mengingatkan udahlah bahas dulu yang matang, tahapannya seperti apa, ayo kita sampaikan. Baik, apakah ini juga terkait dengan peta jalan pendidikan? Satu hal yang sangat besar, tapi sudah gaungnya diutarakan dan seperti halnya yang lain begitu. Bagaimana Bu Uni, peta jalan pendidikan? Iya, emang kita harus punya peta jalan. Ya, visi kita kan visinya Presiden. Nah, kami juga memberi banyak catatan di dalam peta jalan pendidikan gitu ya. Di peta jalan pendidikan juga menurut kami itu perlu disoundingkan dengan para ahli, didengarkan gitu kan. Karena ini misalnya di peta jalan pendidikan itu peran LPTK hampir nggak ada gitu. Itu kemudian menimbulkan keramaian, keributan di mana-mana.
gitu ya. Jadi ada satu hal di situ di peta jalan, bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan, continuing professional development sebagai inti dari mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya itu hampir tak terbahas gitu. Belum lagi ngomong tentang hal-hal yang lebih besar, kurikulum, ngomong kebijakan-kebijakan yang lebih besar, peran-peran berbagai stakeholders yang lainnya yang perlu dipikirkan, dan juga peta jalan pendidikan ini satunya lagi ada RPJMN. Jadi sering yang satu tidak menyambung sama yang lain. Ini yang saya pikir betul memang harus ngajak para ahli, stakeholders, dibicarakan, baru disampaikan kepada publik. Jadi betul ya, perumusan peta jalan pendidikan sama sekali belum melibatkan elemen terkait, termasuk PGRI. Bukan hanya PGRI lah yang nggak diajak bicara. Banyak. Tapi kalau kami sih barangkali mereka sibuk dan punya tim yang kuat, itu nggak masalah juga. Bagi PGRI yang penting adalah pada setiap proses kebijakan itu harus mengikuti sebuah kajian, melibatkan para ahlinya, dihitung betul resikonya gitu kan, implementable apa tidak gitu. Itu yang harus dilihat dan mau kemana sebenarnya tujuannya, realistis tidak dicapai di dalam misalnya 5 tahun ke depan gitu. Nah itu yang menjadi catatan kami. Tentang materinya kami juga memberikan ada beberapa catatan banyak gitu, tapi yang nggak disemukakan di sini lah. Baik ya, ini padahal akan membawa pendidikan Indonesia hingga 2035 begitu. Tapi kalau berbicara juga tentang statement dari Mendikbud soal apa yang akan dilakukan di tahun 2021 adalah digitalisasi pendidikan. Ini termasuk yang realistis atau yang tidak realistis menurut Anda, Bu Uni? Jadi kalau kita itu pengen, itu kan konsep itu bagus, nggak ada konsep yang nggak bagus gitu kan. Yeah. Digitalisasi pendidikan gitu. Ya kalau digitalisasi pendidikan perlu syarat nggak? Perlu kan? Betul. Kalau yang digitalize itu satu daerah yang emang belum ada listrik, belum itu kira-kira digitalisasi pendidikan jalan nggak? Nggak kan? Nah, jadi harus kami sampaikan bahwa sebagai konsep yang baik, jangan sampai juga menimbulkan sekolah yang emang betul-betul punya akses dan lain sebagainya, betul-betul sudah digitalized, sementara yang satunya lagi, mereka itu masih di abad yang mana gitu loh. Itu sebabnya kami ingin sampaikan di sini bahwa yuk ke depan, karena kita memang memasuki abad teknologi gitu kan ya, revolusi industri segala macam, maka infrastruktur dasar, listrik, jaringan, connectivity yang dari satelit bisa langsung ke sekolah, itu dulu deh gitu ya, itu dulu diselesaikan, tersambung semua, sehingga nggak ada yang merasa yang satu udah sangat advance, yang lain itu tertinggal. Tapi ya sebagai sebuah konsep dimatangkan dulu lah gitu. Oke, lagi-lagi harus dimatangkan ya. Saya beberapa kali mendengar ungkapan dari Bu Uni ini harus dimatangkan. Tapi kalau kita nge-review ya pada saat pengangkatan Mas Menteri, saya masih ingat Bu Uni mengatakan bahwa yang paling penting adalah memberikan perhatian terhadap tata kelola guru, sehingga guru semakin berkualitas, semakin sejahtera, semakin bermanfaat. Dari perjalanannya sudah lebih dari 1 tahun, apa catatan Anda untuk kepemimpinan Nadiem Makarim untuk pembangunan guru di tanah air? Ya, ada baiknya, ada yang harus diperbaiki gitu ya kan. Jadi kalau PGRI sebagai mitra akan mendukung, akan mendorong usaha-usaha yang baik untuk kemajuan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola itu tuh tadi pertanyaan sangat cerdas ya. Tata kelola itu sebenarnya simpul dari permasalahan pendidikan, terutamanya guru. Karena kalau kita melihat ada yang namanya kewenangan.
desentralisasi. Itu yang sebenarnya PR yang sangat besar. Jadi ada kewenangan yang dibagi concurrent gitu ya, bahwa di pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi itu udah dibagi-bagi tuh kewenangannya, yang satu sama lain punya egonya masing-masing, dikti di pusat, dasmen di PAUDAS, pendidikan dasar di kabupaten kota. Sementara ada kewenangan absolut dari Kementerian Agama, yaitu penuh di bawah kendali kementerian, satu sama lain tidak itu gitu. Nah, ini yang menyebabkan guru sangat terjepit. Ini yang menyebabkan sebenarnya yang saya sebut di dalam tulisan saya itu sebagai kita berada dalam trap yang sangat sulit kalau kita tidak mereform ya peran-peran ini disatukan, itu mana yang dibagi, dan tapi yang esensial itu harus tarik di pusat, misalnya ya rekrutmen gitu kan, pengembangan keprofesian, sertifikasi gitu kan. Tetapi mereka tetap, jadi pusat punya grip, tapi mereka tetap pegawai daerah nggak apa-apa, gaji ada di sana. Yeah. Karena dari hasil studi Bank Dunia juga sangat sedikit dana yang dialokasikan untuk peningkatan dan pengembangan profesi. Jadi saya tidak berhak untuk menilai Pak Menteri, masyarakat yang merasakan, yang bagus ya juga banyak, yang kurang juga ya banyak, artinya itu sangat wajar dan itu saya harap bisa diperbaiki. Baik, memang tidak mudah tadi ada dikotomi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, terus tadi ya di daerah. Ya. Tapi kemarin kan sempat juga ketemu langsung, sowan ke PGRI. Apakah semuanya itu diungkapkan, Bu Ni? Iya, Pak Menteri itu kan sibuk sekali. Tapi pertama memberi apresiasi lah, berkunjung ke kami. Kita berdiskusi pada hal-hal yang terkait dengan persoalan pendidikan, terkait dengan bagaimana sih kami kok mengapa tidak bergabung di program organisasi penggerak. Itu bukan berarti kami against gitu, bukan berarti kami berseberangan, tidak gitu kan. Di dalam program tersebut menurut catatan kami lebih baik tidak bergabung karena ada situasi krisis yang lebih dipentingkan untuk itu. Jadi untuk diperbaiki. Jadi kita ngobrol ya kira-kira 1 jaman, silaturahmi, tentu 1 jam tidak bisa mengungkap semuanya, tapi apapun ini adalah membangun komunikasi dengan stakeholders gitu ya, dengan kami salah satu stakeholdernya. Jadi komunikasi yang baik itu akan menyebabkan diskusi-diskusi lebih mudah. Baik, ya di tengah tadi banyak PR yang harus juga diselesaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Saya tertarik dengan tema dari perayaan PGRI tahun ini, menolak menyerah karena COVID-19. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk guru-guru di tanah air? Iya, semangat. Kita nggak boleh menyerah. Dan hari ini sebenarnya di TV streamingnya PPGRI, Tunas TV, sedang diumumkan guru limpik gitu, olimpiade guru secara virtual. Jadi pada masa pandemi ini justru kami banyak sekali berkarya dari bawah sampai di atas gitu. Jadi kami punya beragam program yang untuk mendorong bahwa kita nggak boleh menyerah, kita kreatif dan dedikatif, itu adalah bagian dari kultur kita. Kami kemudian mempersembahkan, bayangkan, di dalam waktu yang kurang dari 1 bulan, kami mengirimkan ada lomba yang kita sebut sebagai pengalaman menulis di era COVID. Itu 1.520-an peserta, hanya kurang dari 1 bulan. Kemudian ada juga kita mencari guru-guru yang berdedikasi, yaitu dengan segala keterbatasannya, bukan dengan teknologi canggih, dia dedikasikan hidupnya untuk mendidik penuh kasih. Kemudian kita meluncurkan apps bantu guru, gitu kan, aplikasi bahwa
Di dalam aplikasi itu ada 3 hal penting. Pertama, untuk peningkatan profesi, untuk kesejahteraan, dan untuk perlindungan. Ada juga kita bedah buku, ada segala macam rupa cara kita bahwa kami ingin mengatakan kepada Indonesia bahwa kami pendidik adalah bagian yang terus-menerus berjuang untuk memajukan Indonesia. Jadi kami enggak menyerah, kami semangat, kami happy, kami terus tebarkan aura positif supaya enggak stres menghadapi pandemi yang panjang ini. Baik, ini juga pasti akan menularkan ya semangat kepada guru-guru yang tengah mengabdi di tengah tadi keterbatasan dan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Uni sudah berbincang banyak. Selamat Hari Guru Nasional 2020 dan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-75. Terima kasih ucapannya, sangat senang hati, dan semoga kita segera berlalu dengan krisis ini, dan krisis ini menjadikan kita lebih dekat satu sama lain, lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih maju. Terima kasih, sampai jumpa Bu Uni, sukses selalu, sehat. Sama Kang Ajat juga, terima kasih, wassalam. Ada banyak hal yang membuka wawasan kita, dan tadi penting ya, untuk juga menularkan semangat kreativitas tidak menyerah bagi guru-guru di tanah air. Semoga bermanfaat. Saya Ajat Turatma, sampai jumpa.